Saya udah lama gak jadi WL. Udah habitatnya jadi pengkhotbah. Jadi WL lupa saya aturannya. Tapi buat kita sebagai hamba Tuhan, siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus siap untuk melayani Tuhan. Ketika saya menyiapkan lagu ini, dari awal sampai akhir, hati saya begitu bergelora. Kenapa? Saya ingat gereja ini banyak mengalami sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang mau dapat yang mahal, sesuatu yang mau dapat yang mulia, prosesnya itu gak enak. Contoh emas. Emas itu mau menjadi murni, dia dibakar berkali-kali. Mulai Kak Gembala, mulai keadaan keuangan saudara, mulai Bang Robert, Kak Ivo, banyak kita semua yang saya gak tahu mungkin. Mungkin kita ada banyak berkata, kok begini jalan-jalan Tuhan? Saya mau beritahukan, ketika engkau mengikut Bapa Yahweh, awalnya gak enak. Tapi ketika engkau terus dengar arahannya, engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Lalu Tuhan taruh saya lagu ini, semua lagu tentang hadirat Tuhan. Karena saya ingat, di hadiratlah ada penciptaan ulang. Satu contoh, tongkat Harun dalam satu malam diletakkan di hadirat, di mana antara Musa dan Tuhan bertemu. Satu malam, tongkat itu bisa berubah. Ketika Yosafat dalam kejaran musuh, di dalam hadirat Tuhan bisa buat pembalikan keadaan. Ketika saya dapat lagu tentang tema hadirat yang Tuhan mau taruh di tempat ini, Tuhan bilang, nah, jangan lihat lagi keterbatasan mereka. Jangan lihat lagi kekurangan mereka. Aku sedang melakukan sesuatu yang besar di gereja ini. Haleluya. Haleluya. Besar hati saya Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, ini kairosmu. Saya percaya semua kita punya pergumulan, punya tantangan iman masing-masing. Tetapi melalui pujian ini, saya semakin dikuatkan. Saat kau menyembah nanti nak di GPRI, haleluya, jam 10 pagi sampai jam 12. Aku akan buat penciptaan ulang. Ratapanku berubah menjadi tari-tarian. Sekarang tegaklah kepalaku. Aku tidak melihat lagi pergumulan itu besar, tapi aku melihat Bapa Yahweh yang besar. Kegelapan yang tadinya mulai mengejar aku mulai mendekat. Ketika aku berlari dengan kencang, kegelapan itu akan semakin menjauh. Ketika kegelapan itu coba untuk mengejar, kegelapan itu tidak lagi bisa mendapati aku. Karena Bapa Yahweh membawa aku terbang tinggi. Aku tidak lagi berlari, tapi Tuhan buat kita terbang. Haleluya. Katakan aku percaya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku
persiapan untuk maju ke depan. Semua untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman kudus Bapa Yahweh. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, untuk menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi, oh hidupku Tuhan, langkahku bersama jadi bukti, jadi bukti jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan hambanya Bapak Gembala. Haleluya. Para imam, kepala keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga, dimanapun berada, supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, berdoa bersama-sama dengan saya untuk anak sekolah Sabat, dan para remaja yang ada di tengah keluarga. Saudaraku yang kekasih, mari kita tujukan hati kita, kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kudus, Engkau melihat Tuhan anak-anak sekolah Sabat yang dibawa oleh orang tua mereka, anak-anak yang Engkau percayakan, Engkau titipkan kepada orang tua mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan Tuhan untuk membawa anak-anak ini kepada masa depan yang indah. Hanya Engkau yang sanggup ya Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Karena Engkau sendiri Tuhan akan memberkati anak-anak sekolah Sabat, para remaja yang ada di tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Lihatlah hati orang tua yang mengandalkan Engkau, yang bersandar kepada-Mu Bapa. Tuhan hari ini Bapa, sebagaimana perintah-Mu, biarlah Tuhan nama-Mu yang Maha Kudus ada pada keturunan kami, anak cucu cicit kami. Bapa Yahweh yang mulia, berkatilah Tuhan minyak urapan, meteraikan nama-Mu yang Maha Kudus. Biarlah itu termeterai kepada anak-anak sekolah Sabat, para remaja yang ada di tengah-tengah keluarga. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kasih-Mu. Pakailah para imam, kepala keluarga yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Oleh karena sesuatu hal mereka tidak dapat datang ke bait-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa Yahweh yang berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara, menerangi hati mereka, dan pakai mereka menjadi saluran berkat untuk anak-anak sekolah Sabat, anak-anak yang ada di tengah keluarga maupun di bait-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan lakukan perintah-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yeshua Adon Reroa Kudes. Kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin.
Kita naikkan pujian Borua Eloha. Borua Eloha, umale nafsi, are kota nukelani, rabekanu hafesi, anadu masmini otamu. Borua Eloha, Borua Eloha, umale nafsi, kota nukelani, rabekanu hafesi, ananu masmini otamu. Baru kabar, Rua Eloha, baru welcome Spirit of you. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia, hamba akan lakukan perintah-Mu. Para imam akan melakukan perintah-Mu Bapa. Haleluya. Musik jalan terus.
hidup, haleluya. Maka lidahku memuji Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang telah memberkati anak-anak sekolah Syabat, para remaja, baik yang ada di bait-Mu ya Tuhan, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga-Mu, dimanapun mereka di tengah keluarga yang mengasihi Engkau. Bapa Yahweh, Engkau menjamah mereka semua. Mereka adalah generasi penerus, mereka adalah generasi masa depan, mereka adalah generasi pemenang kelak di kemudian hari, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu di tengah bangsa ini. Bapa, berkati mereka melalui kedua orang tua mereka yang Kau berkati dengan berlimpah-limpah, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, jadikan mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu, teman sekerja-Mu Tuhan, kelak di kemudian hari. Bapa akan melihat itu akan terjadi demi nama-Mu. Terima kasih Bapakku yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau demi Yesus Hamasiah Putra-Mu. Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Sudah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Pada hari ini Tuhan, Engkau Bapa berkenan untuk menyingkapkan kebenaran-Mu, Torah-Mu yang kudus. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada kami, untuk membawa kami kepada rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Yahweh, biarlah Tuhan Kau memberkati semua apa yang kami dengar. Engkau memberikan kami telinga seorang murid yang mau belajar dan mau tunduk kepada Torah-Mu. Terima kasih Bapa, berserahkan dalam tangan Tuhan umat-Mu yang datang hari ini dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya Bapa, demi Putra-Mu Yesua, Bapa berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan buka dalam Esra, kitab Esra, Nabi Esra.
Kitab Esra pasal yang ke-10. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Esra 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian nanti loncat, nanti setelah itu kita masuk ke yang ayat yang ke-14. Kita akan baca demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan Bet Elohim, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya ben Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Yahweh kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Tuhan kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah-perintah Tuhan kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Torah. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka, imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Tuhan menuju bilik Yohanes ben Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni bahwa dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di hadapan Bet Elohim sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing, dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Ayat ke-14. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu tertentu dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Tuhan kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Amin. Berbahagialah membaca firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya. Amin. Saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel mengalami pembuangan karena dosa-dosa, karena ketidaksetiaan mereka kepada Bapa Yahweh,
Maka apa yang terjadi di tengah bangsa Israel yang berada di pembuangan, nanti saudara baca terus semua di Esra pasal 10 ini sampai selesai, nanti di rumah saja. Saya akan terangkan secara ringkas betapa Tuhan marah karena mereka melanggar Torah Bapa. Bukan hanya orang awam saja yang berada di pembuangan yang berbuat dosa, tapi para imam juga. Para pemimpin-pemimpin yang mereka seharusnya sudah mengajar, tapi mereka berada dalam posisi yang tidak melakukan Torah Bapa. Nabi Ezra dan Nehemia yang sama-sama berada dalam pembuangan. Dan kemudian mereka dihantar Tuhan masuk untuk mereka membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Tetapi sebelum mereka membangun apa yang sudah diruntuhkan oleh musuh mereka, apa yang telah diperbuat oleh musuh mereka, yang menghancurkan mereka, menghina mereka, menyakiti mereka. Tapi mereka ketika mereka dalam pembuangan, mereka hidup bukan seturut dengan Torah Bapa. Mereka berada di dalam pembuangan melihat perempuan-perempuan yang cantik. Tuhan membuat semua umat yang ada bersama dengan mereka adalah perempuan-perempuan yang sempurna. Sempurna secara fisik. Sehingga bukan saja orang awam tetapi para imam jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Dosanya adalah pertemuan mereka, persatuan mereka antara mereka sebagai anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Tuhan katakan tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Ketika saudara menginjil, ketika saudara memberitakan firman Tuhan, ketika orang itu dari benihnya Tuhan, maka benih ketemu benih, itulah yang Tuhan kehendaki. Tidak pernah kita menyampaikan kebenaran firman Bapa dan yang bukan berasal dari benih Eloha, maka tidak akan ada pertemuan. Bapa sudah menetapkan tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Maka apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika dalam pembuangan mereka terjadi kawin mengawin. Kawin-mawin mereka dan mereka memiliki anak. Dan ketika Tuhan membawa mereka kembali untuk masuk ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem sebagai kotanya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Nabi Ezra dan Nehemia dan para imam-imam yang setia menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya semua dibersihkan. Sebab apa sudah dikasih? Sebab tidak Tuhan kehendaki bahwa anak-anak Tuhan akan masuk dalam kehidupan kegelapan. Sebab tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Apa yang terjadi kalau saudara baca selanjutnya, maka istri-istri mereka disuruh kembalikan ke asalnya. Kepada negeri-negeri asing yang bukan penduduk dari Yerusalem, bukan penduduk bangsa Israel, bukan umat yang percaya kepada Bapa Yahweh, bukan umat yang percaya kepada Torah Bapa. Bapa katakan tegas tidak ada pertemuan. Itu sebabnya saudaraku, saudara adalah orang yang berbahagia, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Suami istri yang bersatu di dalam Bapa Yahweh adalah perkenanan Tuhan. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan dalam beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Kalau saudara berhimpun dengan anak-anak Tuhan, itu artinya mereka adalah berhimpun bersama-sama dengan terang anak Tuhan. Ketika kegelapan itu masuk dalam kehidupan seseorang, dan seorang tidak membawa dia kepada terang, maka orang tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah terangmu terus memancar. Tapi apa yang terjadi yang Tuhan perintahkan kepada Ezra dan Nehemia, kepada para imam yang setia, dengan hati yang berduka, Ezra berpuasa tidak makan dan minum karena berduka, karena Bapa memberitakan supaya mereka tunduk kepada Torah Bapa. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita penting mengerti isi hati Tuhan. Bahwa Bapa yang menghendaki keluarga yang bersatu di dalam Tuhan.
keluarga yang bersama-sama dengan para benih-benihnya Tuhan, itu bersatu. Ketika terang itu bersatu, maka ada kekuatan terang itu menyinari kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Saudara dan saya perlu bersatu. Kita bersama-sama membangun kerajaan Bapa Yahweh. Nehemia dan Ezra dan para imam-imam yang setia yang takut akan Tuhan, mereka melakukan perintah Bapa untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Indonesia membutuhkan saudara, membutuhkan saya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, bersehatilah dalam keluargamu. Bersama-samalah saudara berhimpun. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, tetaplah setia bersekutu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan menginginkan kita untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Ya, meskipun banyak olok-olokan, ejek-ejekan, Tuhan ingin saudara tetap setia. Saya akan baca dalam Nehemia pasal 4 ayat 4 dan 5. Saudara dengarkan saja. Demikian firman Tuhan, ya Bapa Yahweh Tuhan kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hati Tuhan dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara yang kekasih, kalau saudara sedang membangun kerajaan Bapa Yahweh, saya sedang membangun kerajaan Bapa Yahweh di Indonesia. Para imam di tengah-tengah gereja kita, para tua-tua, para majelis sedang membangun kerajaan Bapa Yahweh. Saudara dicerca, saudara dihina, saudara dicoba dikucilkan, saudara jangan takut. Nehemia sudah mengalami itu, Ezra sudah mengalami itu. Mereka para nabi-nabi yang setia, tetapi mereka terus maju membangun kerajaan Bapa Yahweh. Mereka tidak peduli dengan hinaan. Mereka akan mengadu kepada Bapa Yahweh dengan doa mereka supaya mereka dibela Tuhan. Melalui raja yang tidak percaya bisa dipakai Tuhan. Melalui orang-orang yang tidak percaya bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Tetaplah bersatu untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Itu yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Ya, biarlah saudara terus menginjil. Ketika benih ketemu benih, orang yang saudara injili akan masuk dalam kerajaan Bapa Yahweh. Tapi saudara, ketika saudara menginjil dan itu bukan kepada benihnya Tuhan, saudara jangan pernah kecewa. Upahmu besar di sorga. Sebab Tuhan mengatakan, teruslah beritakan kerajaan Bapa Yahweh. Teruslah beritakan perbuatan Bapa Yahweh yang ajaib. Saya sampaikan kepada saudara, dan saya tulis juga di medsos, semua penyembahan, semua ibadah harus tertuju kepada Bapa Yahweh. Terbentuknya keluargamu, terbentuknya komunitasmu, semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Semua apa yang saudara mau buat, saudara mau kerjakan, biar semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jika tidak, saudara yang kasih, jika Bapa tidak dipermuliakan, Tuhan Yesus apa katakan? Sia-sialah semua. Enyah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Bapakku tidak dipermuliakan. Saudara yang kekasih, saya tak habis-habisnya, tak henti-hentinya untuk mengajak saudara membangun kerajaan Bapa Yahweh. Jangan saudara lemah, jangan saudara karena perkataan orang, karena saudara menjadi terpengaruh, saudara menjadi lemah. Taruh di hatimu untuk saudara bertemu dengan benihnya Tuhan yang membangun kerajaan Bapa Yahweh. Sebagaimana Ezra dan Nehemia bersama-sama dengan dia. Dan rakyat itu menangis meskipun berat untuk memisahkan, memulangkan istrinya kepada orang tua mereka. Meskipun berat mereka sudah punya anak harus dipisahkan oleh karena kehendak Bapa Yahweh. Tapi mereka melakukan. Kenapa saudaraku? Mereka ingin dimurnikan Tuhan. Saudara terus akan dimurnikan Tuhan. Kita terus akan dibawa Tuhan dalam rancangan yang sempurna. Asal saudara dan saya tunduk kepada Torah Bapa. Memang sakit sekali. Saya membaca ini berapa puluh tahun yang lalu. Saya pikir dalam hati saya, Tuhan,
Kok sampai sebegitunya ya Tuhan? Mereka mungkin sudah saling sangat mencintai, sudah punya anak, tapi Engkau pisahkan mereka. Saking Tuhan mau murni anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jadilah benih Tuhan yang murni. Saudara suami istri betul-betul yang mengimani, percaya kepada Bapa Yahweh. Jangan sampai ada keluarga yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, saya sampaikan di jemaat GPR, haleluya. Biarlah saudara terbentuk menjadi keluarga yang indah, menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Ya, di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15 Tuhan katakan, jadilah bintangnya Tuhan. Itu bintang bersinar. Saudara, saya pernah pelajarin tentang bintang. Bintang itu lebih besar dari bumi ini. Saya pikir kok bisa ya, tapi itulah kenyataannya. Dan itu bersinar. Ya. Bersinar terang. Dan saudara diminta Tuhan untuk menjadi bintangnya Tuhan. Tetap teguh berdiri, kokoh. Jangan ada yang pernah menggoyahkan saudara. Tetaplah visi dan misimu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Rasul Paulus mengatakan manusia sudah kehilang kemuliaan Tuhan. Roma pasal 2 ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23. Semua sudah kehilangan kemuliaan. Tapi Bapa Yahweh memberikan rahmat dan anugerah kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Pergunakan anugerah itu. Ucapkan syukur dengan anugerah yang Bapa berikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bekerja untuk Tuhan. Saudara boleh bekerja dengan profesi apapun. Tuhan senang dan Tuhan memberkati itu. Tapi di balik pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara di sekuler, itu ada pekerjaan Tuhan di situ. Ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di situ. Saudara terus bekerja supaya melalui saudara ya ada banyak jiwa dimenangkan masuk dalam pertobatan. Masuk dalam kehidupan yang benar. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang terus mereka berjalan dalam kehendak Bapa Yahweh. Saudaraku, dunia sekarang penuh dengan ketakutan. Ya, takut. Saudaraku, kemarin beberapa waktu lalu saya chattingan dengan Ibu DL Sitorus. Dia bilang, Amang minta maaf aku nggak bisa datang ke perkawinanmu, pernikahanmu. Aku masih takut ketemu orang. Astaga. Saya bilang dia takut ketemu orang. Waktu saya bertemu di Gibeon, di gereja mereka yang mereka bangun yang megah itu di Parapat. Dia dikawal dengan dokter-dokter pribadi. Semua yang berjumpa dengan dia harus lulus dari dokter-dokternya. PCR-nya harus pasti, baru bisa bersalaman dengan dia. Itu pun salamannya hanya salam model salam ala Chinese. Ya, tidak bersentuhan, saking takutnya. Dunia ini penuh dengan ketakutan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, saudara harus percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, banyak anak Tuhan takut datang ke bait Tuhan. Betul-betul sekarang ketakutan itu luar biasa, padahal Tuhan katakan, Aku yang maha kuasa yang melindungi engkau. 1,000 boleh mati di sebelah kirimu, 10,000 boleh rebah di tangan kananmu, tetapi aku akan memelihara jiwa ragamu. Bapa berjanji, tapi kita tetap takut. Banyak yang masih takut. Ya, sehingga apa? Sehingga ibadah banyak yang ditinggalkan, gereja kosong. Ya, saya mendengarkan di daerah Nias ada hamba Tuhan melaporkan kepada saya, Pak, gereja kita banyak yang kosong di Nias. Sehingga perlu bantuan Pak. Kenapa perlu bantuan? Jemaatnya sudah enggak datang. Terus kalau jemaatnya enggak datang gimana? Ya gimana Pak, perpuluhan juga enggak jalan. Astaga. Jadi hidupnya juga hidup karena perpuluhan, hidup karena persembahan. Ketika jemaatnya enggak ada, habislah hamba Tuhannya juga sudah merana. Masuk laporannya kepada saya. Saudara yang kekasih, penuh dengan ketakutan. Akibat ketakutan, gereja juga tidak bisa maju. Hamba Tuhannya juga menjadi menderita. Ini dunia sekarang. Itu fakta yang saya terima. Itu fakta yang saya lihat. Seorang pemilik konglomerat yang dia bisa bayar apapun juga penuh dengan ketakutan. Ya, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, jangan takut. Bapa Yahweh beserta saudara dan saya. Ya, tetaplah kokoh berdiri.
Jangan pandang kepada manusia, pandang kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Sebab saudara dan saya punya tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan. Tapi yang mau sampaikan kepada saudara, bangunlah kerajaan Bapa Yahweh. Sokonglah orang-orang yang membangun kerajaan Bapa Yahweh, upahmu besar di surga. Ya, kalau saudara baca antara Esra dan Nehemia, ini luar biasa. Nehemia seorang yang sudah diangkat menjadi bupati, dia terus bergigih, terus membangun kerajaan Bapa Yahweh. Esra yang menemukan Torah Bapa untuk menyampaikan kepada umat Israel, mereka sungguh bersuka cita, bersyukur atas Torah Bapa. Dan mereka rela menderita. Ya, bukan hal yang gampang, saudara kasih. Tapi ketika Bapa Yahweh memurnikan, ada sesuatu yang menyakitkan. Tapi saudara percayalah, bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia maha mulia, dan rancangannya adalah sempurna. Jadi saudara yang kekasih, tetaplah teguh, tetaplah berjalan dalam rancangan Bapa. Ya, karena Tuhan mau merancangkan saudara sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kehancuran dalam hidup saudara. Selama saudara bermandang kepada Bapa Yahweh, selama saudara di hati saudara ingin Bapa Yahweh dipermuliakan, saudara ingin membangun kerajaan Bapa Yahweh, saudara ingin Bapa dipermuliakan, saudara ingin Bapa disanjung, maka saudara akan dipermuliakan Bapa Yahweh. Bapa tidak pernah mau dipiutangi. Ketika mulut saudara, tindakan saudara memuliakan Bapa Yahweh, Bapa akan permuliakan saudara. Ketika saudara mensupport untuk pekerjaan Tuhan, Bapa akan mempermuliakan saudara. Itu janji Tuhan. Apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan dari akal pikiran saya. Meskipun Bapa katakan permuliakan aku dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan pikiran kita, dengan segala usaha jerih lelah kita. Tetapi saudaraku, janji Tuhan adalah iya dan amin. Ada lebih kurang 8.000 janji Bapa Yahweh. Saya percaya janji itu untuk saudara dan saya. Selama saudara mau tetap setia, ya, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ya. Nehemia pasal 4 ayat 5. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hati Tuhan dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi ketika kita menyakiti hati seseorang yang sedang membangun kerajaan Bapa Yahweh, dia sedang menyakiti siapa? Sedang menyakiti hati Bapa Yahweh. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ini bukan kata-kata saya. Saya sedang membangun kerajaan Bapa Yahweh. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mensupport. Saudara adalah orang-orang yang menghibur. Saudara adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Ketika kita mensupport hamba Tuhan, anak Tuhan yang sedang membangun, maka itu artinya kita memuliakan Bapa Yahweh. Ketika kita menghina, menyakiti anak-anak Tuhan yang sedang membangun, itu artinya kita sedang menyakiti Sang Pencipta. Nangkap ya ayat ini ya. Saya ulangi sekali lagi, saya baca sekali lagi. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu ya Tuhan. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi saudara yang kekasih, Bapa Yahweh, biarlah terus menerangi hati kita semua, sehingga kita berjalan dalam Torah Bapa. Kita berjalan dalam rancangan Bapa. Untuk apa? Satu tujuan, untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Ibu DLC terus kasih tempat ini untuk kita beribadah, untuk menjadi kantor pusat, cabang pusat. Ada dalam rangka dia mensupport, menyokong hambanya untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Saya percaya saudara juga akan mensupport. Doa saya siang dan malam kepada saudara adalah untuk saudara sampai pada titik penghabisan. Sampai saudara tutup mata, Bapa adalah menjadi kesukaanmu. Bapa adalah tetap engkau bergantung. Bapa adalah tempat pengharapanmu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap saudara setia membangun kerajaan Bapa Yahweh. Pahamilah arti membangun kerajaan Bapa Yahweh seluas-luasnya. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara. Saudara tidak bekerja sendiri.
Saudara dan saya adalah suatu tim, ya, tim Tuhan, timnya Tuhan, ya, timnya Tuhan untuk membangun kerajaan Bapa Yahweh. Biarlah saudara dan saya bersinergi, ya. Kalau saya tidak ada hamba-hamba Tuhan, tidak ada Pak Elia, tidak ada bapaknya Emu, tidak ada para majelis Pak Karel, bapaknya David, ya, tidak ada para penatua, tidak ada majelis-majelis yang menopang, maka saudara saya juga akan pincang. Kenapa? Saya membutuhkan tim, saya membutuhkan saudara. Kita membutuhkan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada doa yang Tuhan nantikan dari saudara. Ada sesuatu yang bisa saudara perbuat sampai sekecil-kecilnya. Seperti seorang janda yang sangat miskin yang dipandang Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa saudara buat. Sampai yang terkecil sekalipun, yang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara, itu besar artinya di mata Tuhan. Ya, jadi pandanglah dengan baik, pahamilah dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga saudara akan bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Saya percaya, ya, Tuhan tidak berhenti untuk memberkati saudara dan saya. Dia punya rancangan yang indah. Dia akan terus membawa kita kepada rancangan yang mulia. Saya akan baca dari Mazmur Mazmur 95. Mulai ayat yang ke-1 saya akan baca, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak saudara membaca bersama-sama, ya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yahweh, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Yahweh yang menjadikan kita. Amin. Haleluya. Tuhan katakan apa? Bersorak-soraklah. Ya, jangan ada lagi hal-hal yang tidak baik. Ya, berpikiran positiflah. Ya, berpikiran yang indah. Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8, pikirkanlah yang indah-indah. Pikirkanlah yang baik-baik, pikirkanlah yang mulia. Semua yang baik, semua yang indah berkenan kepada Bapa Yahweh. Itu tandanya apa? Tandanya kita sebagai anak Tuhan. Kalau barusan di Mazmur kita baca dikatakan bersorak-soraklah. Jadi harus ada kesukaan, ya. Saudara nanti pulang dari tempat ini, saudara orang-orang yang punya hati bersuka cita, mau bersorak-sorai di hadapan Bapa Yahweh. Saudara tidak akan terpengaruh lagi dengan dunia ini. Saudara tidak akan terpengaruh dengan ketakutan-ketakutan orang. Saudara tidak akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif orang. Pandangan-pandangan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena saudara mau tegak berdiri. Saudara punya visi sendiri yang Tuhan taruh di hati saudara sebagai bintang-bintangnya Tuhan. Ya, bintangnya Tuhan harus bersinar. Masih banyak pekerjaan, sangat-sangat banyak. Saya bilang Bapak betapa hebat, betapa besar ini pekerjaanmu Tuhan. Ya,
Tapi saudaraku, saya melihat cara Tuhan yang hebat, luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, saya ada di satu grup WA, hamba-hamba Tuhan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kami ada hamba Tuhan di sana berkumpul, itu ada lebih kurang sekitar 500 orang. Tapi penyembah Bapak Yahweh, kalau nggak salah saya cuma sekitar 4 apa 5 hamba Tuhan di sana, termasuk saya. Jadi saya memposting tentang Bapak, habis saya dihina, habis saya dicaci maki, habis dikatakan saya penyesat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Orang yang menghina, yang menghabisi saya ini dengan kata-kata yang tidak baik, saudara bisa lihat di YouTube, ya. Persaingan dia dengan Saifuddin, itu orang yang sangat menghina saya. Sekarang dibuka semuanya, betul-betul Tuhan yang menjadi lawannya. Saya katakan di grup itu, Bapak Yahweh pembelaku. Ya, kemudian menjadi bahan perbincangan itu di grup. Ya, semua pada terdiam di sana, saudara yang kekasih. Saya lihat Bapak Yahweh membela luar biasa. Ketika namanya kumandangkan di antara 500 pendeta-pendeta, ya, ada pendeta yang dari Sumatera, ketua sinode juga yang membela. Dibungkamkan dengan cara hikmat Tuhan luar biasa. Bapak Yahweh akan bela saudara, percayalah. Ya, saya dihina, dibully, tapi saya lihat, saya berdiam, saya tidak balas. Saya bilang Bapak Yahweh pahlawanku, Bapak Yahweh panglima perangku, dia adalah hakim yang akan membelaku. Hanya gitu kata-kataku. Tapi saudara yang menghina saya itu, saudara nanti buka lihat di YouTube, waduh hancur-hancuran. Saya bilang Tuhan, Engkau yang berperang. Itu terjadi sekitar setahun yang lalu, saudara kasih. Tapi tahun ini saya lihat, kaget saya. Dan di grup kami yang 500 itu saya kembali buka lagi tentang firman Tuhan. Terdiam semua, saudara yang kasih. Bapa dipermuliakan dengan cara Tuhan yang hebat. Ya, itu bukan orang awam, saudara, pendeta-pendeta seluruh Jawa Timur yang sudah ketemu dengan gubernur. Saya juga ketemu dengan wakil gubernur Jawa Timur bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara yang kekasih, mereka betul-betul penghina Bapa. Jadi kalau saudara dihina, itu sama dengan menghina siapa? Menghina Bapa. Ya, baca ini Nehemia pasal 4 ayat 4 dan 5. Orang yang menghina hambanya, itu sama dengan menghina Bapa. Ya, jadi sudah bahagialah. Saya katakan dalam WA itu, saya bahagia dihina oleh karena Bapak Yahweh. Saya tulis begitu, saudara kasih. Ya, puji Tuhan. Memang luar biasa, saya nggak menyangka itu, dahsyat banget cara Tuhan. Ya, jadi tetaplah maju, saudara yang kasih, tetaplah semangat. Saudara biji mata Tuhan. Ya, saudara mau dipakai Tuhan menjadi harta kesayangannya. Kita semua nanti akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita bangun, kita lakukan. Pengkhotbah pasal 12 dan 14 kita akan mempertanggungjawabkan kepada Bapa Yahweh. Jadi mari berlomba-lomba berbuat yang baik. Ya, Tuhan katakan kasihlah sesama manusia, tetapi lebih mengasihi kepada anak-anak Bapa Yahweh. Ya, Galatia 6 ayat 10 saudara tetap pegang. Kita mengasihi semua manusia, tetapi terlebih kepada anak-anak Bapa Yahweh. Maka saudara jemaat, GPR Haleluya, saya merasa sepertinya saya lebih dekat kepada saudara daripada saudara kandung saya. Ya, kenapa? Karena saudara kandung saya masih ada yang nggak percaya. Tapi dengan anak-anak Tuhan terkadang-kadang saya merasa lebih dekat hati saya. Ya, itu benar-benar apa yang Bapak Yahweh katakan, lebih mengasihi sesama anak Tuhan. Ya, biarlah kita semua saling menopang, saling menyokong, saling mendoakan. Ya, inilah firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, petugas perjamuan kudus ada. Anggur dan roti kita sudah. Ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Betapa besar, haleluya.
Kasih Bapa luar biasa, melayakkan kita menjadi anak-anaknya melalui pengorbanan Yesus Hamasi. Apa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Bapa, ku sembah Yahweh, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Bapa, ku sembah Bapa, Bapa yang layak untuk disembah. Musik jalan terus. Bapa Surgawi, kami akan melakukan perjamuan kudus, mengingat akan kasih anugerah-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan kami. Anugerah-Mu yang besar yang tak terbalaskan kami, Kau berikan Yesus anak-Mu, utusan-Mu, yang dikorbankan sebagai anak domba yang sempurna, Yesus Hamasiah. Bapa, kami mengenang darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Bapa, biarlah Tuhan, ketika kami mengingat Engkau melalui anggur dan roti, sebagai tubuh dan darah Yesus Hamasiah yang dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Bapa Yahweh Maha Kudus, berkenanlah Engkau memberkati anak-anak-Mu semua yang bersyukur atas anugerah-Mu ya Bapa ya Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang ambil bagian, Bapa yang rela Engkau membagikan roti dan anggur ini Bapa. Tuhan Yahweh, terima kasih. Kami akan lakukan Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bagi. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku
sembah Kau Bapa Yahweh, ku sembah Kau Bapa Yahweh, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau Bapa Yahweh, ku sembah Kau Bapa Yahweh, Bapa yang layak untuk disembah. Bapa yang layak, Bapa yang layak untuk disembah. Bapa Yahweh yang layak, Bapa yang layak untuk disembah. Musik jalan terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang layak dipuji disembah. Haleluya, Raja kemuliaan. Haleluya, Raja segala raja, penebus Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada hari ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan ini akan hidup selama-lamanya. Mari kita makan bersama-sama, kita mengimani tubuh Yesua yang dihancurkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yesua, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih buat roti yang sempurna. Kita angkat tangan kita cawan. Darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Darah yang menghapus, menutupi segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Darahnya yang kudus, jika menutupi segala pelanggaran kita. Mari kita minum bersama-sama darah yang memulihkan, menyembuhkan kita, menyelamatkan kita.
Di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yesua, Adon Rei Rokodes. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya Bapak. Terima kasih. Kita naikkan pujian Haleluya 12 kali. Nanti saya minta kembali anak saya Mesak Tobing untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh Maha Kasih, Maha Kasih. Bapa Yahweh Maha Mulia, Bapa Yahweh Maha Kuasa, Bapa Yahweh Maha Besar. Siapkan hati roh jiwamu untuk kita menyembah di tahta kudus Bapa Yahweh. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang ku sembah Yahweh Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya, Gembalaku, pemimpinku, pelindungku Tuhan. Bersamamu ku aman, bersamamu ku kuat, denganmu ku dapat melompati tembok. Denganmu Tuhan ku dapat
untuk membangun kerajaan-Mu, Tuhan. Kau yang memampukan kami, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Haleluya, haleluya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, amin, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yahweh. Ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami, hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, Bapa Yahweh, ku sembah Kau, Bapa Yahweh, kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berapa banyak dari kita yang hadir maupun yang di rumah, Engkau yang mau mempersembahkan hidupmu seperti Ezra, Nehemia, yang mau mempersembahkan hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Hari ini Tuhan bertanya buat saya dan saudara, maukah engkau membangun kerajaan-Ku di muka bumi ini? Aku sedang mencari orang-orang yang mau dan mempersembahkan hidupnya kepadaku. Urabasyakaralamayang. Saya kasih waktu engkau 1 menit berdoa. Letakkan hidupmu, semua kemampuan keterbatasanmu. Tuhan bisa pakai siapapun. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan. Hanya Dia yang bisa menuntaskan.
I know it, Lord. Kurai sikaralai, God. My lost daily. Kilai kat kuis sampai. Kinai lu. Kuai lu bisa menikah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan kudus. Katakan Bapa, Bapa Yahweh, Tuhan. Kemuliaan namamu ku sembahkan. Rakata syakaraka. Ya, ya, ya. Come on. Yahweh. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, oh ku sembah kau, ku sembah kau. Iya. Untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Tuhan, hallelujah Rajaku, hallelujah Yahweh, namu kau
Shakaya maralame. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Bersorak-sorai hai orang-orang benar. Maya Shekarala maka. Mari pakai suaramu. Bikororo sokororomo. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Henarala masokororoka. Henarala mayasa. Henarala makama. Kegelapan di depanmu menjadi terang. Hekaya masokoromoka. Henarala mayaso. Henarala mayaso. Henarala basakara basokorokota. Hallelujah. 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 Because Hiraya Sokanumai Inai Kakuri Bisi. Hallelujah. Engkau besar dahsyat mulia. Ada sesuatu yang mengalir di tempat ini. Kuasa urapan, kuasa kasihnya. Kekuatan yang mengalir di tempat ini. Saya bisa merasakan itu begitu kuat dari mimbar ini. Saya merasakan Tuhan mulai menjamah saya dan saudara. Seperti air dia mengalir. Seperti derau hujan dia memperdengarkan suaranya di telingamu. I know Lisa Karala. I know Raha Katika. Kau melihat mulai dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Ada terang kemuliaan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Sakit sudah disembuhkan. Yang tidak berdaya berkata, gue ini pahlawan. Mari jemaat Tuhan. Mari bertahan beberapa menit ini. Engkau yang siap untuk diurapi Tuhan. Engkau bisa ada di bangkumu saja. Dengan engkau berdiri, engkau mengangkat tangan. Engkau orang-orang yang rindu, haus, lapar hadiratnya. Engkau yang siap untuk dipakai membangun kerajaan sorga. Engkau tidak perlu maju di altar. Engkau cuma berdiri di bangkumu saja. Engkau mengangkat tanganmu. Biar engkau sendiri yang mengalami Tuhan secara pribadi. Biar Tuhan saja yang menampangkan tangan. Baik engkau yang ada di rumah, kau bisa sentuh layar. Kau bisa sentuh layar di mana engkau saat ini berada. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan memenuhi engkau dengan kekuatannya. Ukaya dasakalawa. Dia mengalir. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Bikaya sakalawaka. Urapaka takalawaka. Urapasakarataka. Urapasakarataka. Uratakaratakai. Yahweh Tuhan. Bikaiko isakurilika. Di dalam nama Yesua. Oh rapasokororokaralaka. Oh rapasekerereka. Darah Yesua mengalir. 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 Tempat ini mengalirlah kuasa Roh Kudus.
yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan menjamah saya dan saudara. Tetap bisa fokus menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Bapakku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Bapakku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Dengar Bapa, manis kau dengar dan hatiku bersuka. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Bapakku. aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan. Amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Bapa dengar, Bapa dengar, Bapa manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, padamu,
manis kau dengar. dalam manis Yahweh, Tuhan. Ya, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hati karenamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau bisa sebentar lihat kiri kananmu dan kau mulai berdoa buat kiri kananmu. Kita saling mendoakan, percayalah kita semua dalam perlindungan, kita sehat semua. Tuhan jagai kita. Saya terdorong jemaat saling mendoakan. Saya percaya ketika kita saling mendoakan, maka Tuhan akan pakai kita membangun kerajaannya di bumi ini. Mulai lihat kiri kananmu, coba sentuh mereka, saling mendoakan, bikin kesepakatan. Siapa di luar berdoa, ya kita masuk dalam hal yang cari teman, cari siapa yang mau didoakan, mulai datangi. Yang masih sendiri, cari pasangannya. Ya, kalau suami istri mungkin bisa bertukaran dengan yang di depan atau di belakang supaya bisa sama-sama saling memberkati. Ayo bergerak dari bangkunya, saya melihat ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Maupun yang ada di rumah, kau bisa saling mendoakan siapa yang mau kau doakan. Atau kau bersama dengan anakmu. Ibu Li Siombing ini masih sendiri, yang masih sendiri masih bisa ke Ibu Li Siombing. Cari temannya. Pak Bo juga masih sendiri. Ayo datangi semua, kita bergerak sama-sama. Saling mendoakan. Urasa karalamaya sikire demika. Yang belum ada pasangannya atau teman doanya, bisa saling mendoakan. Terus berdoa. Kurabasa karalataka. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh penolong dan sahabat, ku tetap percaya Bapa setia. Segala dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh penolong dan sahabat, tetap percaya Bapa setia. segala perkara Dapat ku tangguh Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Bapa Yahweh penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Bapa setia. Segala perkara Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh penolong dan sahabat. haleluya, ku tetap percaya. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita. Segala ya dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Bapa setia. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Bapa jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi.